Punten Bu Teti, ieu di mute heula. Ya. Wah, kemudian di hati. Nuhun Pak Pecu. Bapak Haji untuk sekolah PN atau campur. Ayah. Abdi jeung Bapak. Aya Pak, aya. Bu Teti di mute heula eta na, speakerna Bu Teti. Ya Allah. Oke. Bu Dep, ayeuna teh pembacaan Al-Qur'annya. Tadi kurang jelas Bu Dep. Mana baca? Bukan. Nama. Pak Ajat ya speakerna terlalu dekat, eta ngahyung. Banyak di dia kamar Pak. Ada. Ya, ingat nih. Bu Dep, monitor Bu Dep, ayeuna teh pembacaan Al-Qur'annya. Pembukaan dulu. Oh, pembukaan apaan atas bieu ku Bu Depi? Anak. Budek, jangan tenang dulu. Kemudian gue tenang. Tadi santan ya. Oh, oke. Mulai lagi aja. Oke, bukan. Nah, kedengeran sekarang? Kedengaran. Nih. Iya. Masih. Kita mulai ya. Tapi tadi dimutnya. Sip. Ya betul lah ya, Ge. Lainnya di yang lainnya di yang lainnya di mute dulu. Biar nah, sekarang alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dibuka ya. Ya. Terima kasih pada semua anggota Koperasi KKB Binangkit SNPN Negeri 1 Cangkuang yang telah hadir. Di sini sudah memenuhi quorum. 35 orang lebih sudah hadir di sini. Susunan acara yang akan kita lewati, pertama pembukaan ya. Kan sudah dilakukan, terus kemudian pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Pak Bustomi, nanti dilanjutkan kultum oleh Ibu Siti Sa'adiyah, terus kemudian pengesahan acara RAP, sambutan dari ketua koperasi, kemudian sambutan dari pembina koperasi, dan laporan dari BP. Kemudian laporan juga dari pengurus tentang administrasi dan keuangan. Lalu kemudian diteruskan oleh tanya jawab dan pengesahan laporan hasil kerja dari Koperasi Binangkit tahun 2021. Kemudian pengesahan 2020 dan yang adalah penutup yang nanti akan disampaikan oleh Pak Bupati. Nah, sekarang acaranya itu pembacaan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatan mungkin yang lainnya dulu sebenarnya tidak kedengaran. إلى بني إسرائيل
تفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Pak Bustomi. Ada yang ikutnya apa terjemahnya ini enggak ya? Cuman Enggak. pembacaan ayat suci Al-Quran saja ini kan? Iya, Bu Dep. Iya, Bu Dep. Baiklah. Selanjutnya adalah untuk kultum. Berikutnya adalah kultum yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Saadiah. Mangga Ibu Siti Saadiah. Bu Diah, ada Bu Diah? Ada. Tadi udah masuk ya Bu Diah? Udah ada. Bu Dia, speakernya di unmute, Bu Dia. Bu Ustad. Itu ya, punya dibuka, masih tutup itu. Saya mau ke Ustadz Maman. Ustadz Maman. Ada Bu Diah? Ayah Bu Dia tadi ayah. Ada. Rupina upami eta mah tiasa di cancel heula panginten. Dilewat heula gitu nya. Ieu nana non kultumna tiasa. Maka kumaha saena we? Nuhun tiasa dilangkung heula. Dilewat heula kanu acara berikutna we Bu Dep. Sambutan Bapak Kepsek heula saurna. Aya Pak Derajat aya. Oke, baik kita selanjutnya aja ya. Karena Ibu Siti Nadia Budiahnya mungkin masih ada kesempatan dengan koneksi. Jadi kita Tiasa dilangkung heula. Oke. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Muslimat Haji Kurban Pak
kumpik tuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ayah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang ini Bapak dan Ibu masih diberikan nikmatan iman, nikmat Islam, terutama nikmat kesehatan. Ain tedamangnya ibu-ibu teh nanti tang doakeun mutia ibu nu teu damang, ibu nu teu damang sing diengalkeun damang deui biasa melakukan kegiatan kumaha biasa sehari-hari. Salawat dan salam semoga dilimpahkan di junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in sampai kepada sekalian selaku penerus Islam. Ibu dan sekalian, sekali lagi kita bersyukur bahwa pada siang ini Bapak dan Ibu bisa bersilaturahmi, bisa melaksanakan PJJ, pertemuan jarak jauh, pembelajaran dan keadaan sehat. Teman sekalian, bahwa pada hari ini kita melaksanakan rapat koperasi. Tentunya rapat ini harus betul-betul dimaknai, dicermati, karena koperasi yang diberi nama Koperasi Binangkit ada betul-betul ada guna dan manfaatnya. Ya. Jadi tidak serta-merta mendirikan koperasi ya kadang-kadang latah lah tiap sekolah selalu mendirikan koperasi. Nah di sini tentunya kita SMP Negeri 1 Cangkuang mendirikan koperasi. Lain di eueuh di tetangan bieu teh eueuh di ieu lawe cenah di dilewat teulang ke kadinya deui kana kultum gitu. Bieu Bu Depi ieu ka mana eta Bu dia? Hah? Lain eueuh di dieu eueuh. Bener tadi sinana teh. Koperasi kita ini Nya cek ABG aya, tapi teu ngomong ieu nanya. kan kesejahteraan. Heeh, dina ieu teh hilang. Heeh. Panjang Engke dieukeun ka Bu Depi. Tadi mah hilang, engke aya ieu na. silaturahmi. Aya bagian anak gitu kultumna aya. Mungkin Heeh. untuk Dia teh nungguan ka mana Bu dia gitu. Dia nanti mikrofonna ce eta. Jadi aja tengah jawab beureun itu Bu Depi neneangan bieu eueuh di tayangan bieu teh ka mana sih beureun sinyal gitu. tujuan ya tujuannya dan manfaat. Eta na ta mikrofonna di amun dek ngomong di unmute jadi iya abi gitu aya. Dia teh ka mana? Da cik abi teh aya Bu dia teh gitu. Nah ada teh ka mana? Di tayangan nah ada Bu dia aya. Insyaallah Ya. operasi kita ini akan maju dan mikrofona teu ka eta eureun nya ta mikrofona dibuka gitu ya anggota ya koperasi gitu nya ku abi omongkeun ka Bu ya nuhun. dan tentunya khusus pada pengurus harus berpikir cerdas, cermat gimana untuk mewujudkan tujuan manfaat kegunaan. Caranya harus efektif, harus jelas dan diterima oleh anggota koperasi.
kalau sudah disampaikan, kalau sudah ada program dan cara-cara untuk meningkatkan yang tadi disebutkan, insya Allah ya, populasi kita ini akan maju dan meningkat. Kemajuan, ya, kemunduran, ya, bahasa ya, nama bangkrut gitu ya, bahasa ekstrim nama. Ini ditentukan oleh siapa? Bukan oleh pengurus, oleh pembina, oleh ketua, tapi oleh anggota koperasi. Ditentukan oleh anggota koperasi, maju dan mundurnya koperasi. Tentunya untuk maju walaupun sudah direncanakan, pengurus, anggota ya harus berkomitmen menerapkan ketentuan untuk maju itu apa. Ya tidak lain ya disiplin ya. Disiplin khusus pengurus ya. Pengurus melaksanakan tugas-tugas sebagai pengurus. Kadang-kadang anggota kurang disiplin. Ya, salah satunya ya disiplin di sini mentaati aturan. Yang lebih mengarah lagi kepada jatuh tempo lah itu kalau anggota meminjam salah satu menjadi mundur itu tidak disiplinan sebagai anggota melaksanakan ketentuannya. Nah, selanjutnya agar supaya anggota ini bisa melaksanakan ketentuan, dan tentunya pengurus harus berpikir ekstra untuk bagaimana supaya dipercaya oleh anggota, ya, karena sering terjadi di sekolah lain lah atau di koperasi lain, kadang-kadang anggota disiplin, bahkan ada yang berani menyimpan menambah modal, kada pengurus cuma di koperasi yang lain pengurus ya. Nah, di sini kalau pengurusnya melaksanakan bantuan disiplin hingga dipercaya oleh anggota, itu baru bisa maju ya. Kan koperasi ini bergeraknya itu sebelum pandemi ini ada beberapa macam ya, koperasi simpan pinjam, koperasi apalagi ya, konsumsi ya, artinya mengadakan kebutuhan guru, kebutuhan siswa. Nah, karena sudah 1 tahun dilanda musibah ya, pandemi, ada virus corona, akhirnya imbasnya kepada koperasi yang cukup signifikan. Karena sebelum pandemi kan ada perputaran uang dari siswa, jajanan, bahkan guru ya, butuh air, butuh snack dan makanan yang lainnya, itu akan menghasilkan. Bahkan ada pengadaan kebutuhan siswa yang kaitan dengan tata tertib siswa seperti seragam, batik, kaos olahraga.
koperasi, ya koperasi. Nah sekarang untuk meningkatkan kesejahteraan itu dalam hal materi dalam hal materi sangat berkurang. Ya, harus bagaimana lagi ya, kecuali pengurus ada terobosan lain apakah memang koperasi kita ini mengatakan kebutuhan sembako, Pak Ketua? Tapi belum ya, baru beberapa orang. Paling itu terobosannya. Siapa lagi semua terobosannya? Bisa digali dari apa? Dari masukan dari anggota. Dan kebutuhan sembako itu mah ada memang kebutuhan pokok. Paling itu. Tapi kadang-kadang ibu tuh suka supermarket di kadang-kadang. Bagaimana pengurus berputar keras untuk tertarik belajar di koperasi kebutuhan sembako itu, ya telur, minyak, apa itu. Nah ya itu, jadi memang pengurus koperasi ini harus berpikir ekstra ya untuk meningkatkan ini apa perputaran ya, perputaran keuangan. Kalau tidak diputarkan, kalau tidak digolangkan, macam bahasa Irang, bahasa Ibu Dian, ya modal dan ya tidak menambah, kecuali kalau di antara anggota punya uang lebih disimpan ya, untuk modal. Aturannya ya ada. Itu Ibu dan Bapak sekalian, makanya untuk meningkatkan kesejahteraan di bidang materi, pengurus harus betul-betul berpikir ekstra. Kalau untuk kesejahteraan batin dan ya tetap kenyamanan sebagainya, yaitu paling meningkatkan kekeluargaan, persaudaraan itu ya. Dan yang berikutnya, bagaimana ini kan kadang-kadang anggota ini tiba-tiba dapat musibah ya, atau ada kerepet ngeradak gitu ya. Ya kadang-kadang kan larinya ke koperasi. Nah itu juga bisa dijadikan apa ya, menolong anggota ketika anggota ini sangat memerlukan. Tapi anggota juga harus mengikuti ketentuan. Itu juga kalau memang ada gitu ya. Ada dan tidaknya dari anggota juga yang disiplin tadi. Bisa loh itu kalau disiplin. Artinya gini, ya sama bapaknya mengalami ya begini ya, ini salah satu contoh lah pribadi bapak lah misalkan ini memerlukan mendadak nih perjanjian misalnya 3 bulan atau 4 bulan, itu harus bisa tepat, terus tepati dulu tapi butuh duit kadang-kadang gitu ya. Nah itu salah satu di sini butuh duit, butuh lagi. Nah misalnya kalau memang ada itu bisa disegerakan lagi. Itu yang penting melaksanakan disiplin dulu. Ini harus ada dulu sih. Oke gitu. Tapi ya teman, mudah-mudahan tidak ada di sini. Ini salah satu disiplin.
insya Allah gitu ya. Kalau memang ada lagi ya pinjam lagi. Ya, memang seperti itu fenomena koperasi itu di mana-mana. Gitu ya. Ya, untuk selanjutnya bagaimana anggota yang punya uang lebih gitu ya disimpan di koperasi. Nah, bagaimana caranya supaya si anggota itu yang punya uang lebih itu percaya kepada pengurus. Saya percaya ke pengurus, saya simpan weh. Gitu. Nah, itu doa sekalian tidak akan panjang lebar. Yang penting apa yang ditentukan oleh pengurus taati disiplin insya Allah. Adapun nanti misalnya ada gagasan, ada masukan, ada kritikan, tampung oleh pengurus, tidak serta-merta diputuskan pada hari itu juga. Dan diputuskan oleh semua anggota. Jadi karena koperasi ini milik anggota, bukan milik sekolah, bukan milik pengurus. Tidak lagi dengan perusahaan. Maju mundur ditentukan oleh anggota. Saya rasa begitu, tidak ada yang perlu disampaikan lagi. Pada intinya mah ya koperasi itu meningkatkan sejahtera, meningkatkan kekeluargaan, dan disebutkan ketentuan-ketentuannya. Mudah-mudahan dengan adanya kepengurusan baru berkaca pada pengurus yang lama bagaimana supaya meningkat. Ya, lalu manusia ada kelengahan, ada kehilapan. Oleh pengurus baru dirancang, dibuat, direncanakan supaya seminimal mungkin kurang-kurangan itu dibuat supaya ditutup kelemahan-kelemahan itu. Ya insya Allah kita bekerja sama, berpikir, kita tampu masukan, kritikan, gagasan. Ya. Adapun nanti pada perjalanan ada kendala, ada masalah, komunikasikan, koordinasikan, dan apabila masalahnya sangat sulit untuk diselesaikan oleh pengurus, baru mungkin masalah pembina, masalahnya apa, analisa, ini. Insya Allah kalau komunikasi, koordinasi berjalan, segala sesuatu itu jangan dipendam ya, jangan dibicarakan ya ke yang lain ya, tidak tentulah pembicaraannya. Terus ini perlu disampaikan, perlu dikomunikasikan. Tong lama Bapak. Ibu dan sekalian, sebagai anggota koperasi Penagih, saya lagi mudah-mudahan koperasi Penagih ini bisa maju, bisa meningkatkan kesejahteraan, bisa mengatasi apa yang menjadi permasalahan anggota, dan bisa meningkatkan keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada selanjutnya kita akan ya ada yang Budia ada. Budia etana mikrofona di unmute. Diklik etana. coba dicek. Mikrofonnya Budia, mikrofonnya diklik. Tetiasa ti abi nya urang ieu teh. Susah. Ada problemnya nanti kemarin.
Nah, eta aya sok aya. Ya, Tos. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah kudrat dan iradatnya beliau kita bisa mengikuti RAT di siang yang mendung ini. Tak lupa salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad di Nabi ada juga Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ketua Koperasi beserta jajarannya yang saya hormati pula, dan anggota Koperasi Binangkit yang saya cintai. Tentunya di RAT ini memiliki kesan khusus ya, dimana kita baru atau di Nah, inilah yang dimaksud dengan muslim. Jadi banyak gangguan ya, karena memang masalah sunyi. Kemudian itu Punten pajat speakerna di ieu pajat tong caketing ngagiung. sebelum lanjutkan, tadi ada permintaan dari Bapak Kepala Sekolah bahwa memang betul dalam waktu ini banyak siswa terutama bacaan pulang para guru, ada beberapa orang yang sekarang ini lagi sakit. Ya kita doakan saja mudah-mudahan beliau yang sakit ini segera disembuhkan, diberikan dan ketabahan. Kita berdoa mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya. Ya, karena ini kutum tentunya waktu sangat singkat ya, 7 menit. Kita awali dengan dua ayat, yaitu surat An-Nahl ayat 53 yang wa ma bikum min Allah tsumma idza massakum fa ilaihi turja'un, yang artinya dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah, dan apabila kamu ditimpa musibah atau kesengsaraan maka kepada Allah lah kamu minta pertolongan. Itu kan sangat relevan sekali, dimana dalam saat ini kita semua sedang mengalami musibah secara massal, yaitu wabah COVID ya. Nah, itu semua adalah ujian dari Allah. Apa tugas kita? Ya tetap bersyukur, karena semuanya itu ada dalam koridor, ada dalam skenario Allah. Kita sebagai hamba Allah hanya satu yang wajib kita laksanakan, yaitu atau bersyukur. Nah, menurut Imam ada 4 cara bersyukur. Yang pertama bilisan. Bilisan ini minimal kita mengucapkan alhamdulillah. Kenapa kita misalnya adanya musibah mengucapkan alhamdulillah? Di balik itu semua pasti ada hikmahnya. Selalu kita mengembalikan kepada Allah. Yang kedua, bersyukur dengan hati. Bagaimana bersyukur dengan hati? Itu menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang Allah berikan itu, atau rezeki, kesehatan, kemudian juga kepangkatan, kita punya pangkat yang tinggi, harta yang melimpah, kemudian juga ilmu yang tinggi,
itu semua adalah anugerah Allah. Kalau kita mensyukur, maka itu tadi yang ada dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bahwa Allah akan menambah nikmat tersebut. Dan sebaliknya apabila kita kufur, selalu merasa berkurang, bahkan kita mungkin merasa lebih kurang, lebih hina atau lebih pokoknya tidak pernah, maka Allah akan mencabut nikmat tersebut. Artinya orang yang diberikan kelebihan dalam hal ilmu yang tinggi, harta yang melimpah, itu sebetulnya cobaan. Karena pada dasarnya Allah mencoba itu bukan hanya kesengsaraan. Dengan harta yang melimpah pun, ilmu yang tinggi pun, atau pangkat yang tinggi pun, itu ada sebuah cobaan. Apakah kita diberikan rezeki yang tinggi, rezeki yang melimpah, kemudian harta yang melimpah, rezeki yang melimpah, kemudian ilmu yang tinggi, apakah kita jadi sombong, atau mungkin kita tetap tawadu? Itu kan kalau misalnya kita menjadikan sombong ilmu yang tinggi atau harta yang melimpah tersebut, maka itu tidak berkah sebetulnya. Jadi sebaiknya diberikan ujian, diberikan nikmat, tetap kita harus bersyukur. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu cara bersyukur nikmat itu dengan dalam tindakan. Alangkah baiknya kalau kita misalnya diberikan harta lebih, itu tindakan yang harus kita lakukan sebagai rasa syukur, berbagi kepada teman kita yang kekurangan, bersedekah, infak, atau mungkin yang paling wajib adalah membayar zakatnya. Itu merupakan sebuah kewajiban. Yang berikutnya, yang keempat, itu memelihara atau merawat kenikmatan supaya nikmat tersebut tetap ada diri kita, maka kita harus pelihara. Dengan cara apa kita memelihara kenikmatan tersebut? Itu pertama, kita tetap istiqomah dalam beribadah. Itu salah satu yang paling mutlak harus dilaksanakan oleh kita sebagai wujud bahwa kita mensyukuri dan sebagai bukti bahwa kita tetap memelihara kenikmatan. Yang kedua juga tentunya kita menjauhi larangan Allah. Dan berikutnya dalam rangka kita memelihara kenikmatan, yaitu selalu memelihara tubuh kita tetap sehat, mengkonsumsi makanan yang halal terutama, karena makanan yang haram itu bisa merusak kenikmatan yang kita dapatkan, bisa tidak ada atau diangkat oleh Allah. Karena ini waktunya tidak sedikit ya, cuma kultum ya, meskipun secara singkat, kita mudah-mudahan bisa melaksanakannya atau tetap menjadi orang yang bersyukur lah. Ditutup dengan doa sedikit. Saya akan mendoakan kita semua ya. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah dosa kami, dosa dua orang tua kami, dosa suami kami, dan dosa istri-istri kami. Jadikanlah anak-anak kami, anak didik kami menjadi orang yang berbakti kepada Allah, orang yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tuanya, dan jadikanlah mereka orang-orang yang sukses di dunia dan akhirat. Ya Allah, rapat pada bulan yang tenang ini dan penuh berkah ini, kami memohon agar kami memohon agar dipermudah semua urusan kami, dan berilah kepada kami kekuatan, kesabaran untuk menaklukkan setiap ujian yang menimpa kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat mementingkan diri sendiri, jauhkanlah kami dari sifat sombong terhadap sesama manusia, karena jabatan, harta, dan ilmu yang kami miliki hanyalah titipan Allah.
Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan supaya tutup dengan doa Rabbana wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun buat Bu Dia yang sudah menyampaikan suraan. Kita teruskan untuk acara selanjutnya sebelum sambutan dari pembina koperasi. Terlebih dahulu saya Ketua. selaku pembuka acara mau mengesahkan acara RT ini. Tapi sebelumnya halo, apa suara saya kedengeran? Kedengaran. Dengeran. Tolong yang lainnya di mute. Tolong yang lainnya di mute. Ya, bentar ya buat anggota. Untuk acara selanjutnya dilakukan dulu pengesahan. Kita mohon ayah Pak, ayah kadangu Pak. Sekali lagi ya, kita teruskan dulu acara kita hari ini. Tradisi Sah. ini ada 35 aku sudah selaku lebih dari satu orang yang ada orang dalam akun ini. Kita anggota itu ada 83 yang aktif secara virtual ada 3 yang ada di sini. 38 itu mewakili lebih dari 40 itu apa acara saya Mana bos suarana saya. Sah, Bu Dep, sah. Sah. baik. Alhamdulillah. Stop ya. Sah. Mana gambarnya saya? Ayah, Ami ayah gambarna. Ami ayah. Ami ada. Ami ada. Keluar. Oke. Dan pada sambut Ketua Koperasi Pak Derajat. Silakan Pak Derajat. Punten nusanesna di mute. Punten nusanesna di mute. Siap ya Bu Tariana ya. Ya. Mana gambarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim walaupun lewat online. Suatu kebahagiaan bisa lihat namanya nih semuanya, mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Dan juga mudah-mudahan keluarga besar kita yang sedang sakit cepat sembuh, yang punya utang mudah-mudahan bisa selesai utangnya. Insya Allah rezekinya langkung barokah. Bayar. Amin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih wabil khusus ke Bapak Kepala Sekolah yang tadi sudah menyampaikan motivasi pada kita semua, umumnya pada anggota Koperasi Binangkit. Mudah-mudahan silaturahim ini
semakin dekat keluarga kita, semakin saling memahami, saling membantu, terlebih dalam keadaan COVID. Ada kerinduan kita harus bertemu. Namun demikian, walaupun lain, mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan pada kita semua. Tentunya tantangan khususnya bagi saya pribadi, wabil khusus pada teman-teman pengurus, saat kita disahkan sebagai pengurus waktu itu awal Januari atau akhir Januari, ternyata mohon maaf Allah berkehendak lain, artinya apa yang sudah disiapkan rencana kerja terhalangi oleh COVID. Namun demikian, suatu kebahagiaan walaupun SHU-nya ada bukan dilihat besar kecilnya, tapi yang paling nikmat insya Allah berkah. Nah, mudah-mudahan dari masukan dari Bapak peserta, khususnya kami nanti akan mencari solusi lain. Mudah-mudahan Binangkit semakin bangkit, bisa mengembangkan usaha lain. Silahkan nanti rekan-rekan, teman-teman untuk menginvestasi ataupun lainnya demi kemajuan kita bersama. Nah, untuk itu kami menunggu Ami dan Ami yang lain sama yang lainnya. Silakan ide kreatif. Karena kalau kita lihat, mudah-mudahan setelah rapat ini ke depan budaya nabungnya semakin semangat. Kalau kita lihat semuanya nabung, insya Allah dana kita semakin besar. Mantap. Ketika dana besar ya, dengan dana besar ini tentunya akan mudah berusaha, dan teman-teman yang mau pinjam pun insya Allah dengan mudah. Sekali lagi kami atas nama pengurus Operasi Binangkit mengucapkan terima kasih tentunya pada semua pihak yang telah mendukung kemajuan Binangkit ke depan. Kami terbuka untuk diberikan masukan-masukan. Kemudian tolong dikritisi juga Bapak Ibu yang sudah menerima kopi ya, kopian ya Pak Opik ya, kopian ada yang dipegang oleh Bapak Ibu, kopian dari sekretaris bisa dilihat, nanti boleh dipertanyakan kalau memang ada pertanyaan, tapi jangan dipaksakan dia ada-ada, gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, karena saya lihat teman-teman apalagi ini yang ada di sekolah sudah greget. Mana Bu Haji katanya. Bu Haji ini ngarantosan. Alhamdulillah katanya. Mudah-mudahan Bu Haji ini bisa ke sekolah katanya. Pak Adam CS terus ngantosan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mengucapkan terima kasih seluruh anggota keluarga besar SMP 1 Cangkuang. Salam baktos ke keluarga, mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Diberikan ringan panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun pada para derajat. Biar tidak ini waktu ya, kita teruskan saja pada acara berikutnya, yaitu laporan dari Badan Pengawas yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Septian. Silakan untuk Bapak Septian. Ya, terima kasih kepada pengelola acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan laporan dari Badan Pemeriksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, rekan saya sama di SMP Negeri 1 Cangkuang. Sebagai badan pemeriksa, di sini mungkin bisa dilihat kalau secara detailnya, lihat saja halaman 8 di sana.
Laporan Badan Pemeriksa Koperasi Binangkit SMP Negeri 1 Cangkuang. Nama Koperasi Binangkit SMPN 1 Cangkuang. Kalau lihat dari klasifikasi sehat ya secara lahir, usaha simpan pinjam dan barang warung perabotan. Yang menjadi dasar dari Koperasi Binangkit sekaligus yang diperiksa menggunakan anggaran dasar atau ADART Koperasi Binangkit SMP Negeri 1 Cangkuang. 2. Tugas dan fungsi pengurus dan badan pemeriksa Koperasi Binangkit periode 2020-2023. Waktu dan tempat pemeriksaan dilakukan selama 1 hari pada tanggal 20 Februari tempat di ruang lab IPA SMP 1 Cangkuang. Sasaran yang diperiksa nyatanya adalah keorganisasian, pembukuan, 3 keuangan dan 4 usaha. Nah, hasil dari pemeriksaan tersebut dari keorganisasian, dari anggota pengurus badan pemeriksa pegawai, rapat anggota tahunan, hubungan pengurus dan anggota pembagian tugas di antara pengurus di sana sudah jelas. Pembagian tugas lancar, hubungan pengurus anggota harmonis, dan anggota pada saat ini berjumlah 83 orang. Terus dari pembukuan, baik keanggotaan, dokumen rapat, buku simpanan, buku tamu, buku data keuangan, setelah diperiksa itu dalam keterangan baik. Dari keuangan sudah jelas di sana ada dalam neraca aktiva dan pasiva sudah seimbang, sudah jelas jumlahnya dari aktiva lancar, aktiva tetap, modal sendiri sekaligus tambang SHU. Itu sudah jelas, tinggal dilihat saja, tidak perlu dibacakan nominal-nominalnya karena setiap anggota sudah menerima buku laporan RAT-nya. Nah, dari segi usaha, kebetulan di koperasi kita yang menjadi usahanya adalah dari anggota, yaitu pinjaman anggota, pinjaman barang, dan dana sosial. Di sana sudah jelas berdasarkan kesepakatan yang disetujui pada rapat tahunan, itu dari besar pinjaman, cicilan, jasa, terus dari pinjaman barang apa saja, jasa hanya berapa persen di sana sudah jelas. Terus dana sosial, uang setoran dana sosial ada di sana nominalnya 10.000 per anggota setiap bulannya. Penggunaan dana sosial untuk anggota 200.000, untuk keluarga anggota 150.000, untuk anggota yang pindah atau pensiun 200.000. Nah, dari hal-hal tersebut yang sudah diperiksa oleh kami, bisa disimpulkan sejak memegang kepercayaan sebagai pengurus periode 2020-2023, kami menilai pengurus sudah bekerja dengan benar dan aman. Pengadministrasian cukup baik. Kali ini bisa mungkin kita lihat terobosan-terobosan penjelidan dokumen hasil RAT setiap tahun, komputerisasi data keuangan dan pembukuan, pemanfaatan sistem akuntansi dalam pelaporan RAT, terus adanya gedung dan kantin koperasi. Itu sudah terlihat lah, sudah bisa kita rasakan. Namun demikian, mungkin di sini juga masih ada penyempurnaan dari pengadministrasian keuangan, perlu ditetapkan kualitasnya. Kalau kita hubungkan dengan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Pembina Koperasi, sebenarnya tadi dikatakan bahwa koperasi itu ya kita sehat ya, itu secara lahir gitu ya, secara lahir. Kalau secara batinnya ya mungkin bisa kita lihat dalam laporan keuangan masing-masing. Saya bertanya kepada Bu Haji Neni selaku bendahara, terus kepada ketua dan kepada pengurus koperasi lainnya, sampai sejauh ini bagaimana
tingkat ya partisipasi dari masing-masing peminjam. Ini terjadi imbas bukannya saja dari pandemi, tapi saya perhatikan terjadi pada semenjak adanya viral. Gaji masuk rekening, di sana mulai terjadi kemerosotan dalam kreditan. Ya. Nah, di sana kalau gaji di Pakaur ya itu bisa langsung dipotong. Nah sekarang sesudah viral itu langsung masuk ke rekening masing-masing. Nah di sana itu terjadinya. Buktinya kita lihat ada bahkan sampai sekian ratus juta, yaitu memang modal koperasi dari anggota untuk anggota ya supaya mungkin terus berjalan. Nah di samping itu kita lihat lagi dari komitmen hasil dari RAT, di sana ada pinjaman berapa kali, cicilan berapa kali. Itu sudah ada kesepakatan, ya, sudah ada kesepakatan. Karena sampai berapa kali penyicilan. Nah, tapi kenyataannya saya setelah bertanya kepada pengurus koperasi, matak mengawi gitu ya. Nah, gitu. Jadi dari sekian peminjam, tiap bulan yang masuk itu hanya beberapa persen. Sedangkan kalau kita lihat ya mungkin satu bulan itu bisa berapa gitu, dari 265 juta sekian itu kan mungkin masuk tiap bulannya berapa ya. Terus kalau masa dalam 1 tahun, contoh lah yang punya utang 7 juta dalam 1 tahun pas sekarang masih tetap 7 juta gitu ya. Nah di sana apakah dalam jangka waktu 1 tahun tidak sekalipun gitu ya, tidak sekalipun mencicil 1 bulan saja gitu, ini masih tetap ya. Itu mungkinlah kurang bijaksanya gimana lah itu pengurus koperasi ya. Ada kebijaksanaan, kita mungkin bukan bank atau bukan apa, kita kan kekeluargaannya, tapi yang mungkin kita sudah menuntut hak, tapi kita juga jangan lupa mungkin kewajiban kita ya, karena mungkin sudah ada tertera kesepakatan di RAT, ada sudah jelas RAT-nya ya. Itu seperti harapan dari kita semua lah, ini untuk kemajuan kita semua. Jadi mohon ya mungkin kesadaran dari rekan-rekan anggota koperasi ya, mungkin ya masalah kalau kita mencicil pasti akan berkurang ya. Contoh kalau kita menyisihkan 300.000 saja kali 1 tahun sudah 200.000 kali 12 ya sudah berapa, mungkin bisa berkurang lah kita mencicil. Itulah kesadaran kita semua ya. Mungkin tadi dari Bapak Ketua Koperasi juga sudah mengatakan ya, saya budaya menabung dan budaya membayar sekaligus Pak Pengurus ya, Pak Ketua. Jadi budaya menabung dan budaya membayar itu ya. Itu saja mungkin yang perlu ya saya sampaikan. Terusnya mewakili sebagai anggota dari koperasi, saya sebagai anggota dari Badan Pemeriksa mengucapkan terima kasih dan pengabdiannya kepada pengurus yang sudah bersusah payah tenaga dan pikirannya mencurahkan kepada koperasi untuk kemajuannya. Ya untung sajalah karena mungkin kesolidan dari para pengurus koperasi, bahkan kita bisa melaksanakan RAT dan bahkan masih ada SHU ya. Salutlah kepada pengurus koperasi ya. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya atau bahasa saya yang kurang berkenan hati, saya minta maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sepdi selaku Badan Pemeriksa yang telah menyampaikan laporannya. Baik, selanjutnya laporan dari pengurus akan disampaikan oleh siapa?
Saya aja, saya Bu. Dari pengurus untuk administrasi dan Bu keuangan. sama saya. Oke Bu, silakan. Silakan pengurus yang Ya. menyampaikan laporannya. Ya. Ya, terima kasih kesempatannya Bu Depi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas terdengar? Jelas. Ya, Billy abi ngocoblak nyaliranya. Nah, ayeuna ku abi bade di-share ayeuna bade di-share. Ya, terima kasih. Sakedap. Ieu yeuna dina PowerPoint ku abi bade di-share. Aya yeuna aya. Aya gambarna. Macan dugi. Nah, kemana nya? Nah, karek-karek. Aya. Oh, nuju di jalan Bang Inten. Iya. Oh, aya. Tak. Mi kalau masuk yang ada panah ke atas dokumen mi layarnya baru muncul. Panah dina layar eta mi dina layar monitor gambar kita. Geser ada. Aya. Ami aya. Aya, sok. Nah, ieu nya. Ya urang ieu kan nya urang kawitan. Nah, mengingat kembali yang tahun kemarin hasil keputusan RAT tahun 2019, keputusannya sama untuk hasil rapat 2018. Jadi tidak ada perubahan, laporan pengurus diterima dan disahkan. Maksudnya di sini adalah masalah persentase pinjaman, simpanan, dana sosial dan lain-lain yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Sepdian ya. Nah, yang kedua, keputusan tahun kemarin yaitu pemilihan langsung melalui voting ya. Jadi masa kerjanya 3 tahun dengan pemilihan menghasilkan pengurus, ketua Pak Derajat, bendahara Bu Haji Neni, sekretaris saya dan seksi usaha Bu Yayan. Adapun badan pemeriksanya ada 3, Pak Ahmad, Pak Sepdian dan Bu Depi. Ya, ini masa kerjanya 3 tahun sampai 2023. Kemudian saya mau melaporkan bahwa jumlah anggota nurun ya, asalnya 88. Nah, sekarang itu hanya 83 karena ada yang meninggal, Pak Broto, Bu Neni, kemudian Pak Haji Cece, Pak Usep, Pak Hadi dan Bu Anarum serta Nisa Burina Rahmi itu keluar ya. Nah, ada yang masuk 2 orang, Bu Yani dan Pak Haris. Mudah-mudahan anggota bertambah dengan adanya Bu Irma, Bu Ida dan Pak Endang gitu ya. Mudah-mudahan kita ini lagi menambah jumlah anggota. Tadi sudah disebutkan laporan keuangan dari BP. Jadi aktifanya kasnya itu ada 19 jutaan. Piutang anggota 265 juta. Piutang lainnya 109 jutaan. Ya, di sini koma-komanya ada di sana ya. Jadi totalnya ada 394 jutaan. Kemudian ini ada peralatan kantor. Maksudnya di sini adalah laptop. Dulu itu kan laptopnya sudah rusak. Kalau dulu belinya 5 juta, sekarang penyusutan. Jadi dihitungnya 1.200.000. Kemudian ada peralatan toko yang showcase yang ada di warung koperasi itu sekitar 15 jutaan termasuk pemasangan listrik ya. Dan kita punya inventaris di sini adalah bangunan kantin. Itu dibangunnya 23 juta 35 ribu. Jadi totalnya 39 jutaan. Itu inventaris. Nah, jumlah aktif keseluruhannya yaitu 433 jutaan. Lihat dulu Pak keamanan apa? Nah, untuk pasipanya ini modal ya, dana sosial minus. Jadi pendapatan kurang dari jadi yang banyak yang sakit sedangkan pendapatannya kurang. Jadi minus 850.000.
Untuk simpanan pokok 404.150 dan simpanan wajibnya 388 jutaan. Ada simpanan Idul Fitri yaitu 13 jutaan, totalnya 404.828.000. Nah, kemudian SHU yang diterima yaitu 28.835 dengan rincian ini dari SHU dari pinjaman, SHU dari kantin dan dari warung ya. Tahun kemarin kita 48 jutaan ya, jadi hampir setengahnya. Untuk masalah secara detail bisa dilihat di laporan yang sudah saya sebarkan ya. Mungkin ada yang belum menerima, saya simpan di mejanya, ada yang saya titipkan. Nah, kemudian nya tuh kumaha kedah disuiekeun ya. Nah, terus rencana kerja pengurus tahun 2021 ini hampir sama saja, tidak ada perubahan. Masalah simpanan pokok 50, simpanan wajib 100, sosial 10 ya. Kemudian SHU-nya dari jasa pinjaman 40%, ATK-nya 4%, untuk RAT 10% dan pengurus 16%. Untuk cadangan 5% dan jasa simpanan 25%. Dana sosial sama seperti yang tahun kemarin. Kemudian ini dianggarkan kita ada ini enggak, misalnya untuk bingkisan lebaran gitu ya, tapi kalau misalnya uangnya tidak ada ya jangan. Nah, kita melihat rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran tahun kerja 2021. Pada tahun 2020 itu rencananya jasa itu dapat 80, ternyata kita hanya dapat 28 juta ya. Nah, 28 juta itu dari mana? Dari pinjaman 23.948, dari warung 2.844, dan dari kantin 2.042. Rinciannya ada di lampiran. Nah, kenapa ini menurun? Karena misalnya yang ini aja, yang kalau misalnya pinjaman itu kan dari tahun kemarin juga ada yang lancar, ada yang biasa, ada yang tidak lancar. Nah, ini contohnya aja yang tambahannya. Ini dari warung dan kantin. Tahun kemarin dari kantin itu 12 juta ya, masuk itu bersih. Nah, kemudian di hari warung juga 27 jutaan. Nah, ini karena ada pandemi, itu hanya operasionalnya hanya 2 bulan, Januari dan Februari saja. Jadi kita pendapatan dari warung itu hanya Januari dan Februari. Kemudian SHU-nya itu 28 juta. Kita rencananya kan 60. Nah, tahun kemarin kan kita rencananya RAT 35 juta karena ada rencana kalau RAT itu kan 2 tahun sekali di luar gitu ya, mau piknik gitu. Jadi ini 35 juta ternyata tidak bisa dilaksanakan. Kita RAT-nya biayanya hanya 2.800.000 gitu. Ya. Nah, ini rincian rencana dan hasil kerja. Nah, untuk tahun sekarang kita dikit lah, jadi naik dikit dari yang sudah realnya. Nah, gitu. Jadi takutnya pandemi berkepanjangan gitu, jadi penghasilannya masih kurang gitu. Kemudian, nah ini neraca ya. Ini ada kas, ada piutang anggota, piutang lainnya, peralatan kantor. Ini piutang lainnya tuh yang mana, Bu? Nah, itu dirinci ya. Jadi uangnya kemana. Bukan layarnya terpindah PowerPoint-nya. Oh, terpindah? Oh, gitu. Ya. Baiklah di dijelaskan weh. Dari abi mah pindahnya kunaonnya eta? Halaman berikutnya muncul. Oh, gitu. Oh, berarti mah judulna wungkul. Judulna hungkul. Nya uyas ke ami di ieu we, dijelaskeun deui we. Ayat. Aya. Iya, boy. Aya. Ya, ieu siga nama nge-live mun urang mah nya. Kayaknya. Aya. Tah. Ayat Ayan neraca.
Ada, udah ya. Nah, ini neraca akhir. Nah, ini ada peralatan warung, ada bangunan kantin. Jadi kita itu punya harta, ada warung itu yang warung koperasi yang deket itu yang lab TIK, dan kantin itu yang belakang ya. Nah, itu kan pendapatannya dari roda dan kios. Nah, untuk yang warung kan itu ada sembako, ada perabotan, ada makanan sehari-hari ya. Nah, kemarin hanya beroperasinya hanya 2 bulan gitu dari 1 tahun. Jadi drastis gitu ya. Kalau pinjaman itu pinjaman dari anggota yang ini ya, yang aktif gitu. Kemudian ini persentase SHU. Jasa penyimpan dari 28 juta itu diambil 25%, hanya 7 juta berapa. Jasa peminjam 40%. Hah? Masih neraca akhir. Oh gitu. Nya wios lah. Ieu na, tah ieu kan urang pajukeun deui we. Tah. Ieu daftar SHU yang diterima anggota. Jadi total SHU yang Aya. oh teu aya. Aya masih neraca. Oh, masih neraca. Kayak kena diulang-ulang atuh. Aya. Ya naon Mi? Beda Mi? Udah iya betul. SHU ini. Iya. Iya neraca. Iya SHU. Udah iya SHU itu naon ieu? Mun SHU. Judulan. Aya judulna si Ami mah teu aya mah leungit. Aya. Oh gitu. Layarna meureun kurang. Aya. Oh gitu. Ya benar SHU. Ya, ieu SHU nya, ieu SHU tah. Tah SHU yang diterima tah. Bisi anu teh ieu bisi Ami hoyong terang menang sabaraha. Tah ninggal di dieu. Aya di dinya. Aya di dieu, Ami menang 160. Ya, hebat. Nah, gitu. Nah, panginten eta weh samentawis billing ke aya nu bade ditaroskeun, misalna penjelasan Abi kirang jelas. Engke we dina forum tanya jawab panginten nya. Hatur nuhun. Mohon maaf jika Betul. ya, jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Diana. Baiklah, supaya bisa lebih memahami isi laporan dari pengurus, silahkan kepada seluruh anggota, ini saatnya sesi tanya jawab untuk melihat hasil laporan dari pengurus tadi. Masing-masing anggota mungkin sudah memiliki buku laporan. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Di sini ada ini. Beraja langsung aja. Siapa yang mau bertanya? Kalau ada 2 atau 3 suara yang muncul. Oke, Ami. Oke, bentar. Adi ya daftar lu ya, Mi ya. Bentar. Ami. Nanti yang kedua siapa? Ami Tuti. Yang kedua siapa? Ada yang lagi setelah Ami Tuti? Kita buka dulu untuk 3 penyak. Tidak ada? Ayo udah aja, langsung aja. Ami, mangga Mi. Silakan mangga Ibu. Nang Epi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini hanya saran saja dari Abi, terutama untuk para anggota yang memiliki pinjaman. Kalau misalnya koperasi ingin maju, ingin sehat, maaf ini ya, sadar dirilah untuk berusaha mau membayar walaupun hanya berapa gitu. Kalau misalnya tadi kata Pak Septian, ada yang sudah 1 tahun 7 juta tetap tidak. Nah itu apakah ada niat untuk bayar? Tidak.
kalau misalnya koperasi ingin maju, saya harapkan mereka-mereka, maaf ini sekali lagi, yang punya pinjaman, nyicil lah, diusahakan. Terutama kan masih mendapatkan sertifikasi. Nah dari situ kan bisa dicicil walaupun hanya sebagian lah. Nah itu aja, maaf sekali lagi, ini hanya saran saja supaya koperasi kita itu lebih maju lagi. Ya, dari para peminjam diharapkan sadar dirilah untuk bisa bayar walaupun hanya sebagian. Mak itu Neng Epi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ami yang sudah menyampaikan sarannya. Baik, masih ada yang ingin disampaikan ke anggota yang lainnya? Bertanya, memberi saran. Ya, terima kasih atau Ami memberikan sarannya. masukan. Ya. Bisa Mi. Ami Tuti. Ya, karena ada yang menanggapi atau pengurus saja yang menanggapi tadi sudah ditanggapi oleh Bu Tarian. Ya. Ya, jadi gini Bu Atau Dep. ada Ya. yang lain mau menanggapi selanjutnya? Ya, nah saya yakin kalau yang di Cangkuang itu ada keinginan untuk membayar ya, mungkin karena satu dan lain hal jadi agak susah dalam membayar, tapi kan orangnya insya Allah bertanggung jawab. Nah ini catatannya kan per Desember ya, jadi Januari dan Februari sudah ada yang mengaksur. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi gitu ya, lebih masukan pendapatannya lebih baik. Kemudian tadi ada yang menanyakan cenah Bu kok ibu jadi raraoseun ka budak. Jadi ada yang menanyakan cenah boy nah teu aya door prize. Nah door prize mah atuh kumaha ngador prize na di dieu dek di kocok kumaha jeung artosna ge teu aya gitu nya. Bilih tadi teh anu naroskeun cenah nah teu aya door prize nah gitu. Ya atur nuhun. Pernah ada refresh atau Demikian tanggapan dari Bu Tarian. Kepada rekan yang lain, bagaimana pada anggota yang lain? Apa ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin ada ide tadi kan dari Bapak Pembina Koperasi juga menyarankan kedepannya kita akan lebih kreatif lagi, harus lebih kreatif lagi mengenai segala tantangan yang dihadapi oleh koperasi kita supaya lebih maju. Barangkali ada yang punya ide saran bisa membuat lebih kreatif lagi, itu seperti apa untuk bisa meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Silakan ada yang bisa memberikan saran atau ide atau apalah. Oh iya, mangga Bu Haji Nendi. Mangga Bu Haji Nendi, dipersilakan. Kesadayana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kebiasaan nama orang saya terus ada surprise seperti nah panjang kali tahun ayah nama kaputan kapun pisan segaya ya surprise teh bari maka payun mudah-mudahan diskusinya bawa gitu mudah-mudahan setiap tahun kita sarang ibu tuh di baik di pokoknya anu tos pensiun teh seperti ngariri cuman kali ayeuna hapunten pisan dayana ya margi waktu menuju pandemi ieu teh nah panginten nu usul dan ka anggota termasuk sering geus anggota upamina pinjaman saperlu ibu disebutkeun nya saupamina aya rezekina mangga di kul abdi
buat pengurus bisa nampi terus mengelola jantan terbiasa memaksa kata benda lagi iya mah majang datangnya ngaji dipaksa ya nama ya di tangan kota anggota kan mudah-mudahan mati tunangin koperasi mah eta kurang simpanan si anggota nah simpanan teh kurang kene kedah ditamusnya upami nyimpan wungkul teu kaci pokona nyimpen teras narut objek membayar nah supados majang koperasi urang itu panginten di abdi masa tadi bila aya pertarosan mangga diantos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ya tunun Bu Neni, mohon dengan segala pertimbangan ya Bu ya, koperasi memang sulit untuk membuat apa itu rasanya harus tegas gitu, harus kita memakai kekeluargaan. Jadi satu-satunya cara adalah memperkuat modal kalau menurut saya. Kalau menurut saya maaf nih membawa acara jadi kan jadi satu-satunya cara adalah memperkuat modal. Jadi sekalipun kita digerogoti oleh banyak penyakit gitu ya. Tapi kalau kita badannya kuat, pertahanannya modalnya banyak, saya yakin kita maju gitu. Nah, bagaimana cara kita membuat supaya modal ini jadi lebih besar gitu. Itu pertahanan kita benar-benar kuat walaupun banyak yang beroboti. Karena saya yakin kalau anggota walaupun mereka sulit, lambat membayar, tetapi pada dasarnya mereka pasti, saya yakin betul untuk semua pribadi SMN ini punya niatan bayar, hanya mungkin banyak kesulitan harus memilih prioritas kalau tidak bayar ya prioritasnya cuman ini prioritas dulu ya yang didahulukan, dia membayar dulu ini dulu ya. Jadi dia punya kemampuan 500.000 misalnya, tapi dia harus membayar 3 juta. Nah si 500.000 ini dia bayarkan dulu misalnya kepada yang prioritasnya dulu gitu, yang menurut dia ini prioritas ini yang harus dibayarkan. Nah itu yang mungkin yang saya pahami di antara kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anggota. Nah gimana nih caranya supaya modal kita lebih kuat? Apa sih namanya kesulitan yang dihadapi oleh anggota? Kenapa dia tidak bisa membayar? Kemungkinan karena penghasilannya yang berkurang. Kalau penghasilan yang berkurang nih, bagaimana caranya meningkatkan penghasilan anggota? Itu yang harus kita pikirkan sekarang. Bagaimana supaya anggota ini bisa punya penghasilan yang lebih sehingga bisa membayar utangnya kepada koperasi. Yang jalan terbaik gitu ya. Kalau yang cuman penghasil gajinya cuman minus gitu ya, bagaimanapun juga sulit gitu untuk ditagihnya gitu. Satu-satunya cara adalah bagaimana meningkatkan penghasilan. Ya ini saya bukan ini aja berprasangka baik aja ya, dan prasangka buruk pada itu punya itu harapkan kedepannya koperasi punya ide yang cemerlang membantu anggota yang kesulitan penghasilannya rendah sehingga bisa menaikkan penghasilannya sehingga dia bisa membayar nanti utang-utangnya gitu. Nah itu yang ingin sekali kita di koperasi itu punya unit yang seperti itu gitu, yang meningkatkan penghasilan anggota gitu. Ya bisa dari kayak dibuatkan usaha gitu, usaha kalau sekarang kan ada usaha online gitu ya, mungkin koperasi bisa bergerak online gitu. Ya ini hanya masukan saja, hanya walaupun memang idenya sulit untuk dilaksanakan, tapi
memajukan sendiri gitu. Jadi kita memperbanyak dulu lah gitu. Apa yang kita miliki, kekayaan kita itu diperbanyak gitu. Itu yang itu apa namanya usulannya, pendapat dari saya. Baiklah, yang lainnya bagaimana untuk anggota yang lainnya? Apa ada pendapat yang lain? Di sini masih alhamdulillah masih boleh Bu. Ya, mangga Haji. Ini Ya, mangga Bu Haji. maksudnya, jadi kalau kita ingin ada uang, minimal simpanan wajib. Simpanan wajib itu 1 bulan per orang 100.000. Kemudian anggota kita ada 83 orang. Jadi minimal 1 bulan itu ada 8.300.000. Jadi aku 96 jutaan tuh dari simpanan saja, sehingga bisa oleh kita dipinjamkan kepada aku. Jadi saya mohon minimal mulai bulan Maret untuk tabungan wajibnya wajib dibayar. Wajib bukan dibayar, maksudnya bukan utang ya, wajib menyimpan gitu. Wajib artinya diharuskan menyimpan supaya aset kita bertambah. Itu usulan ya. Juga mungkin selain simpanan wajib ada dana sosial. Nah, dana sosialnya 10.000 per bulan dikalikan 83 orang. Jadi lumayan, tidak akan mungkin nanti, dan bisa digunakan untuk membayar beban-beban atau piutang yang susah kita bayar. Jadi bisa dibayar dari dana sosial. Begitu mungkin. Silakan, mungkin ada dari Pak Ajat, Pak Septian atau yang lainnya. Sekedip Bu ya. Mungkin kan kalau koperasi dari kita, oleh kita untuk kita ya, otomatis maju mundurnya koperasi itu ya tergantung kepada anggotanya. Nah, kalau kita lihat keadaan koperasi kita sekarang ya mungkin ini mah seolah-olah ya usulan atau terobosan ya. Nanti apabila mungkin ada modal, terus mungkin ada uang di koperasi, seharusnya nanti ya agak selektif juga ya, juga kalau kita akan memberi pinjaman. Makanya ya mungkin bukannya kita lah istilahnya cupang atau bunga, tapi ya harusnya ke anggota upah minta matos gaduh sama transak itu masih kene ya mau pinjam deui, dapat dibaukeun deui. Nah, kan gitu. Urang kan tetiasa model bank, urang tiasa minjem deui lamun utang urang dipunahan. Jadi lamun urang minjem 100 juta, utang 50 juta, jadi nu katerima teh 50 juta kan, begitu kan. Tapi kita kan kekeluargaan ya. Tapi ya jangan sampai nanti kita dikasih lagi oleh kita, tapi kan jadi memberatkan lagi gitu lah. Nanti mungkin ya apabila mungkin tidak terlalu darurat ya itu kan kita jangan sampai terlalu membebani, udah punya hutang, masih punya hutang, terus ditambah lagi. Itu saja Bu Haji ya. Untuk pengurus mungkin ya nggak efektif juga gitu ya. Gitu. Dan semakin menumpuk pinjamannya ya. Gitu. Gitu. Jadi Abi ya. Nah, Yo, hatur nuhun. Ya, Terima silakan kasih. saja. Ya, ini masukan yang luar biasa tadi. Yang pertama, mudah-mudahan awal Maret ya istilahnya mah dipaksakan lah, mudah-mudahan 100.000 dengan modal yang awalnya kecil, insya Allah nanti bisa digolangkan Ya mulai lagi lah. ya kebutuhannya. Maret. Artinya Iya, kan iya. jangan harus ditagih. Mudah-mudahan Ya. kitanya yang punya kesadaran sadar. menabung. Ya. Itu yang pertama, dan insya Allah ide kreatif tadi misalkan tadi Bu Devi, mudah-mudahan nanti bisa Bu Devi di online kan, kenapa tidak? Ya karena sistemnya seperti sekarang, insya Allah nanti bisa lah. Kemudian usaha yang lainnya atas apa dan lain sebagainya lah. Kemudian Pak Septian itu luar biasa bagus ya. Tadi memang ada skala
skala prioritas siapa saja yang punya hak tadi ya, punya hak untuk meminjam dengan melihat karena ada aturan 3 kali ya, nabung kita misalkan sekian dari 3 kali lipat. Mohon maaf sekali lagi dengan penuh kesadaran tentunya Pak Septian ya. Bukan berarti kita menutup, tidak. Kita akan membuka kecuali tadi. Jika jadi kecuali silahkan aja gitu ya. Nah ini mudah-mudahan ke depan saya yakin potensi uang itu begitu besar. Maka nanti ke depan kalau misalkan ada kerjasama dengan yang pihak ketiga, kenapa tidak gitu ya? Itu saya mudah-mudahan. Nebeng. Sedikit ada yang mau nebeng. Mangga silahkan. Tidak yang di 100. Oh ini ada masukan dari pembina. Walaupun agak seret dengan 100.000, apakah ada masukan nggak untuk bertambah? Dari Bapak 100 Derajat pernah kan Pak Yadi nyarankan saya Pak Derajat yang simpanan pokoknya berbeda-beda, pernah kan Pak Yadi Wajib. betul. ya, yang berbeda-beda gitu, yang lebih mampu, lebih besar disarankan sama Pak Yadi dulu. Ya, itu sudah dilaksanakan. Termasuk di sana Bu Haji Siti itu sifar wajibnya besar ya, jadi bisa wajib. Kemudian Ibu Dian, Ibu Nani bisa mensuplai biar iuran. Terima kasih kepada Masukan itu yang kedua, Ada masukan lagi nih dari Bapak Kepala Sekolah nih. Tadi sesuai dengan Pak Septian hanya pengingetan. Mohon maaf sekali lagi bagi sahabat, bagi keluarga yang mau pinjam meminjam istilahnya. Ada track recordnya kata beliau. Rajin nggak misalkan gitu. Kata Pak Septian pinjamnya sekian juta, tapi dalam waktu 1 tahun kok belum masuk misalkan. Nah ke depan mohon maaf tadi ada selektif sahur beliau itu. Ini masukan yang bagus ya. iuran wajibnya. Nah, termasuk iuran wajibnya Pak Rosa. Iya. Begitu Bu Devi. Boleh digulirkan dulu yang tadi apakah mau ditaikkan dari 100.000 misalkan. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Oke, makasih Pak Derajat. Terima kasih rekan-rekan semua. Jadi kalau disimpulkan tadi masukan-masukannya pertama himbauan kepada para anggota yang memiliki pinjaman, harap lebih rajin lagi untuk membayar, lalu pengurus lebih selektif dalam memberikan pinjaman kepada anggota yang memiliki track record tersendiri. Terus iuran wajib dan iuran pokok serta tabungan akan lebih giat lagi untuk menabung pada anggota. Kemudian iuran wajib ini yang belum kita sepakati ya, apakah akan dinaikkan atau tidak gitu ya, serahkan pada anggota tentang Bu Dep itu ini kan di bagian perubahan dan pengesahan Bu Dep di acara nomor 10 kalau ada perubahan. Iya, langsung saja masuk acara itu. Oh iya, langsung ke 10 aja atau gimana? Ini dulu Ini tanya jawab. Bu Dep. Tapi ini ya, oh iya, oke. Jadi saya tampung dulu tanya jawab. Kan jawabannya sudah saya tampung nih ya. Ada pertanyaan lagi atau pendapat lagi? Ya nanti untuk itu nanti di sesi berikutnya. Bagaimana? Ada yang mau bertanya atau menjawab atau memberikan pendapat lagi? Saya hitung 1, 2, 3. Oh ya, ada. Oke, saya Pak. Ya saya. Oh, Bu Dia. Oke, Bu Dia. Ya, Bu Dia. Bangga Bu Dia. Gini, masalah iuran itu kan sesi berikutnya. Tapi saya sarankan gini melihat situasi sekarang.
apabila tadi kan ada masukan harus bagaimana kalau dinaikkan. Ya, sekarang fakta yang ada, jangankan dinaikkan, nilai segitu aja itu sudah seret. Jadi menurut saya, pendapat saya, jangan dulu lah dilihat dari kestabilan koperasi itu sendiri. Kalau nanti misalnya dari periode sekarang di tahun berikutnya kelihatan sudah ada peningkatan masalah pembayaran utangnya, baru kita berpikir kenaikan iuran wajibnya. Menurut saya tuh. Jadi jangan terlalu mungkin dianggap memberatkan. 100 aja sudah kewalahan, sekarang semurut, apalagi kalau dinaikkan. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, pendapat Budia tidak ini ya, iuran wajib tidak lebih baik tidak dinaikkan. Baik, ada lagi pendapat yang lain atau mau ada pertanyaan lagi? Sebelum kita masuk sesi perubahan dan pengesahan rencana kerja tahun 2020. Punten Bu Dep, motong Bu Dep. Baik. Ieu heula disahkeun heula ayeuna. Laporan hasil kerja pengurus sekarang dia sudah sah belum? Nah, coba anggota Ya. semuanya ngomong. Ya, Kalau nanti dulu kan. nah, baru pengesahan dulu sekarang, baru nanti perubahan. Tidak ada pertanyaan, udah ada. Udah ada. Iya. Kalau tidak ada yang bertanya Satu. lagi, udah aja. Ya, tidak ada lagi yang bertanya ya. Udah aja. Hitung dulu. Gitu. 1, 2. Oke, nggak ada. Oke, nah Nah, sekarang itu. sudah tanya jawab udah beres. Berarti pengesahan. Nah, sekarang pengesahan laporan hasil Ya, kerja. gitu. Oke. Ini nih untuk pengesahan laporan hasil kerja kita. Ya, hasil kerja para pengurus. Bisa diterima atau tidak? Pasti bisa diterima atau tidak? Ya, silahkan Saya anggota. terima. Silakan anggota. Silakan anggota unmute. Satu, dua, ya. Harus tiga, Mas. Terima. Ya, terima. Terima. Alhamdulillah. 7, 8. Bu Katria belum bicara, diterima. Terima. Baik, Ya, terima, Pak. alhamdulillah. Terima. Pengesahan laporan hasil kerja Koperasi Binangkit tahun 2020 diterima oleh anggota. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu Alamin. Ya, masuk sesi Baik, nah, berikutnya. setelah laporan Koperasi Binangkit 25, berikutnya kepada perubahan. Bagaimana kita akan melakukan perubahan untuk rencana kerja di tahun buku 2021? Silakan kasih ke pengurus. Ya. Bu Dep ku Siapa abi yang akan ini? Bu Dep ku abi dibacakeun. Jadi tolong yang lainnya direspon ya. Nah, ini rencana kerja pengurus tahun 2021. Pertama, administrasi. Pembukuannya sistem komputerisasi dan manual. Setuju atau mau berubah? Setuju. Setuju. Oke, lanjut. Penjilidan laporan administrasi dan keuangan. Laporanana dijilid. Setuju? Setuju. 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 Kuitansi potongan. Tetap bagi semua anggota. Jadi ada buku ini ya, buku koperasi. Setuju. Sekarang simpanan. Simpanan pokok 50. Setuju atau mau berubah? Tetap. Oke. Simpanan wajib 100. Saja. Setuju. Setuju. Dana sosial 10.000. Tetap. Tetap. Tabungan mana suka dan Idul Fitri ini mah biasa ya. Perkreditan, besarnya kredit 3 sampai 6 kali simpanan pokok dan wajib.
disesuaikan dengan kemampuan keuangan koperasi. Tetap, oke. Masa pengembalian maksimal 20 bulan atau sesuai kesepakatan dengan pengurus. Jasa kredit 2%, tetap. Anggota baru berhak mendapat pinjaman setelah menjadi anggota 3 bulan. Ya. Sekarang ke sisa hasil usaha, ke SHU. Jasa pinjaman 40%. Tetap. ATK 4%, tetap. RAT 10%. Pengurus 16%. Cadangan 5%. Jasa simpanan 25%. Sekarang dana sosial. Dana sosial untuk anggota 200. Tetap ya, berarti ini tetap ya. Untuk keluarga 150 dan untuk yang pindah 200 ya. Nah, ini satu lagi. Bingkisan lebaran. Bingkisan lebaran tahun 2021 sebesar 100.000. Setuju tidak? Artosna di mana? Nah, ini kalau bingkisan lebaran kalau ada uangnya berarti ya. Ya. Nah, berarti ini semua rencana kerja disetujui kecuali bingkisan lebaran kalau ada uangnya. Kumaha, setuju? Ya, berarti ini sudah sah ya, sah. Ya, terima kasih. Berarti Bu Dep sekarang laporan perubahannya sudah sah. Jadi tidak ada perubahan, tetap seperti tahun kemarin. Terima kasih. Mangga di unmute deui, mangga ditutup deui mikrofona. Sekretariat sudah menyampaikan perubahan dan sekaligus mengesahkan rencana kerja tahun buku 2021 sama seperti tahun 2020. Baiklah, kita sudah sampai pada penghujung acara, yaitu akan dengan doa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ahmad ya? Ya, Pak Ahmad. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri orang beriman, segala aktivitas itu akan bermuara kepada Sang Pencipta. Bagaimana kita mensyukuri, bagaimana kita berzikir, bagaimana kita bertindak, itu akan selalu bermuara kepadanya. Demikian juga dengan aktivitas kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini menjadikan satu keberkahan bagi kita, khususnya umumnya untuk keluarga besar SMP Negeri 1 Cangkuang. Sebelum mengakhiri, kita mulai untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u majidah.
لا تحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على رسولك ونبيك سيدنا محمد الزكي وعلى آله وصحبه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا بشقرة الموت ونجاة من النار وغفر عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita sudah alhamdulillah sudah berada di Devi, tentang buku dan bertahan akhir acara. Bu Devi, mohon maaf. Yuk, Bagi rekan-rekan yang mau mengambil rezeki, Bu Yayan ada di sekolah. Ditunggu sampai setengah jam. 1 jam ya. Sampai jam 4. berarti 4 derajat jam 4. Ya sampai jam 4 Bu Devi. Terima kasih Bu Yang Devi. dekat-dekat Ya, yang dekat yang mungkin besok saja. Iya. tapi saya nggak bisa nih guys. Besok, Pak. Besok. Nah, terus Ya. dititip Bu Yaya. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Koperasi bagi anggota yang punya waktu ditunggu di sekolah silakan tempat yang berada di sana. Sudah suara kita, alhamdulillah, terima kasih untuk kesabarannya menyelesaikan acara bagi akhir acara masih tahan ada 33 tetap ada di dalam ini sampai akhir acara ini. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah.